Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan mempelajari tentang testing dan debugging di Android. Yang akan kita pelajari ada apa saja, yaitu apa itu testing, bug, debugging, error, dan gimana caranya melakukan debugging di Android Studio. Testing. Testing ini merupakan proses untuk mengevaluasi suatu sistem, program, atau komponen gunanya untuk memastikan kalau output yang dihasilkan oleh program yang kita buat itu sudah sesuai dengan yang diharapkan atau sudah sesuai dengan kriteria yang sudah ditetapkan di awal. Ada beberapa jenis testing, ada 4 ya. Yang pertama adalah unit testing, kemudian ada integration testing, UI testing, dan end-to-end testing. Sekarang kita bahas satu persatu, dimulai dari unit testing terlebih dahulu. Unit testing ini menguji fungsi atau unit terkecil dari aplikasi secara terpisah. Misal, kalau teman-teman sudah membuat suatu function bernama hitung total. Nah, untuk memastikan function ini berjalan dengan benar, kita bisa membuat namanya unit testing. Kalau di Android, untuk menguji ini kita bisa menggunakan framework JUnit dan Mockito. Contoh testing seperti ini untuk unit testing ya, ada test. Kemudian kalau dalam kasus ini adalah ngecek function calculate discount. Ngecek function atau metode calculate discount ya. Nah, di sini harapannya nanti ketika si function atau metode calculate discount ini digunakan, nanti ketika ada kupon dengan nama diskon 10, maka si customer akan mendapat potongan sebesar 10%. Nah, di sini dites. Kalau misalkan customer membeli produk seharga 100.000 kemudian dapat valid diskon ini ya, valid kupon diskon 10. Nah, nanti harusnya harga yang harus dia bayar adalah 90.000. Ini kita yang ngeset sendiri gitu ya. Kalau masukin angka 100.000, ada kupon diskon 10, berarti nanti bayarnya 90.000. Kemudian dicekkan, harusnya nanti kalau fungsi berjalan dengan benar akan menghasilkan 90.000. Jika salah, berarti fungsinya perlu diperbaiki terlebih dahulu sebelum masuk ke tahap testing yang berikutnya. Kemudian yang kedua adalah integration testing. Ini menguji bagaimana berbagai komponen bekerja sama. Kalau tadi baru di tingkat function atau metode saja, sekarang kombinasi ya. Misalkan ambil data dari API atau dari database. Nah, dia sudah berjalan dengan benar atau tidak. Framework yang digunakan bisa menggunakan JUnit sama mock web server. Ini kalau untuk ngetes koneksi HTTP, room testing untuk ngetes database. Contohnya di sini. Misal, teman-teman menambahkan data user baru gitu ya. Mau ditambahkan ke database. Nah, ini data user baru sudah ditambahkan ke database. Kemudian setelah data tersebut ditambahkan, kita coba panggil data tersebut. Nah, nanti dicek nih, apakah data dari database itu, data yang kita inputkan semula ya, fake username, itu sama dengan data yang dihasilkan narik dari DB. Jadi kan sebelumnya ini kita sudah mendefinisikan, misalkan nama Anton, kemudian si nama Anton dimasukkan ke database. Lalu ditarik kembali data yang sudah ditambahkan tadi, apakah benar nanti result dari database dengan nama Anton tadi menghasilkan result nama Anton gitu ya, sesuai dengan data yang dikirim di awal. Kalau sudah sama-sama cocok, berarti true. Untuk penambahan data ke database di tabel user gitu ya, itu sudah bekerja dengan benar. Kemudian ada yang ketiga yaitu menguji antarmuka pengguna dan interaksi pengguna terhadap aplikasi. Ini framework yang dipakai Espresso.
Bisa juga diuji secara manual gitu ya. Nah, di sini udah bisa mulai diuji coba secara manual. Kalau budgetnya banyak, nanti bisa pakai tester manual karena lebih bagus yang manual gitu ya. Jadi mau nguji di flow tertentu, misalkan di halaman update profil pengguna. Nah, di situ nanti nguji. Misalkan ketika ada email masih kosong, kemudian si user melakukan penyimpanan data, itu apakah diperbolehkan atau nanti akan memunculkan error. Di sini dilakukan pengetesan gitu ya. Pesan error muncul saat email kosong. Berarti nanti ketika emailnya kosong, kemudian user melakukan klik klik dalam kasus ini login gitu ya. Kalau tadi update profile ya berarti melakukan update profile. Itu ketika klik tombol apakah diizinkan atau menampilkan pesan error gitu ya. Nah, nanti kalau kosong harusnya menampilkan pesan error terlebih dahulu. Jadi kalau di pengujian ada email kosong dilakukan klik ke tombol submit gitu ya. Nanti harusnya muncul nih pesan error email tidak boleh kosong. Jika tidak muncul pesan errornya berarti belum berhasil melewati tes ini. Lalu yang keempat adalah end-to-end testing. Ini menguji keseluruhan alur aplikasi dari awal sampai akhir. Toolnya ada Appium, UI Automator, dan sebagainya. Contohnya menguji dari mulai login, membuka halaman dashboard, ada fitur-fitur apa aja dicoba, kemudian logout. Nah, ini kalau lebih bagus memang tester manual gitu ya. Tetapi kalau tidak memungkinkan ya bisa dibantu menggunakan tool ini. Atau bisa juga tester manual itu hanya mengetes UI testing tapi di halaman-halaman yang kritikal, misalkan terkait penggantian email dan password, terus kemudian terkait di halaman pembayaran, penarikan dana gitu ya, yang termasuk critical itu harus benar-benar dipastikan oleh tester manual. Ini tadi terkait dengan testing gitu ya. Perbandingan ringkas antara beberapa tadi ya, ada unit testing, integration testing, UI testing, dan end-to-end testing itu apa saja? Kalau dari scope untuk unit itu ngetes di tingkat function saja atau metode saja. Kalau di integration ini di beberapa modul. Contohnya tadi ngecek data yang diinputkan dengan data yang sudah ditambahkan di database, apakah sama atau tidak. Kalau UI di tingkat UI testing ini udah di UR tertentu gitu ya. Jadi misalkan nyoba untuk update profile atau di halaman pembayaran itu dites. Kalau end-to-end testing skopnya seluruh sistem. Dari segi kecepatan, unit testing ini dia sangat cepat, integration testing sedang, UI testing lambat, end-to-end sangat lambat karena ini menyeluruh ya. Biasanya kalau menyeluruh ya ketika mau launching atau ada perbaikan bug gitu ya, bug yang kritikal atau update rutin misalnya yang update 1 bulan sekali, 3 bulan sekali yang tampil ke end user itu bisa menggunakan end-to-end. Kemudian ada mock atau stub data yang digunakan untuk uji coba gitu ya. Ini kalau unit testing ini bisa semuanya merupakan data data mock atau data tiruan gitu ya. Kalau integration test bisa sebagian kayak tadi kan ke database-nya sungguhan, terus data usernya itu bisa di dummy gitu ya. Kemudian UI backend-nya yang di mockup, lalu yang end-to-end ini tidak ada. Biaya maintenance untuk unit testing rendah, integration testing sedang, UI testing sedang, end-to-end tinggi. Kalau dari tingkat kepercayaan, unit testing ini dia tingkat kepercayaannya rendah, integration testing sedang, UI ini juga termasuk sedang, end-to-end yang tinggi. Untuk menemukan bugnya, kalau di tingkat unit testing itu di bagian logic dan kalkulasi.
integration, di bagian integrasi antar modul, UI terkait di tampilan dan state UI kalau end-to-end alur bisnis dari awal sampai akhir. Nah, testing tadi udah dilakukan testing gitu ya. Kemudian ketika melakukan testing, tentu nanti akan menemukan kesalahan atau program tidak berjalan dengan semestinya. Nah, error itu lah yang disebut sebagai bug. Asal mula istilah bug itu ditemukan untuk di ilmu komputer ya, istilah bug ini oleh Christopher Hopper di tahun 1947 ya. Jadi ketika itu tim yang handle komputer Harvard, Mark Harvard tuh mereka mengalami kendala. Nah, di dalam mengalami kendala itu yang menyebabkan komputernya tidak berjalan apa sih? Ternyata ada ngangat di dalam PC-nya sehingga PC-nya tidak bisa jalan dengan sempurna. Ngangat itu kemudian diambil terus ditambahkan ke log catatan mereka. Ini first actual bug yang ditemukan di teknologi penggunaan komputer gitu ya. Jadi bugnya ini awalnya ini adalah hewan asli, terus kemudian ini dipakai sebagai istilah ketika ada trouble atau ada kesalahan di pemrograman dalam pembuatan program gitu ya. Dan istilah itu sampai sekarang tren. Ketika kita menemukan kesalahan, ya kita manggilnya itu sebagai bug. Namun istilah bug sendiri di abad ke-19 sebenarnya udah ada, tetapi bukan eh, di bidang komputer ya, tetapi di bidang yang lain, di bidang teknik. Kemudian untuk debugging itu adalah proses mencari dan memperbaiki error atau bug. Fitur-fitur Android Studio untuk melakukan debugging itu nanti ada kita pelajari di akhir ya. Nanti akan saya demokan. Nah, sekarang kita masuk ke jenis-jenis error terlebih dahulu. Jenis-jenis error itu ada tiga jenis-jenis kesalahan di pemrograman ya. Ada syntax error, runtime error, dan logic error. Kalau syntax error, itu error yang terjadi karena kesalahan penulisan kode. Jenis error ini langsung terdeteksi oleh IDE pada saat code ditulis. Jadi error ini kalau kita salah nulis, misalkan harusnya mendefinisikan integer itu diawali dengan huruf I besar, tapi kita definisikan pakai I kecil, nah itu nanti langsung kedeteksi oleh IDE-nya di ada garis merahnya gitu ya. Contoh yang lain misalkan kurang menambahkan titik koma kalau kita masih menggunakan bahasa Java misalkan atau bahasa lain yang support titik koma belum kita tambahkan, itu nanti akan bikin syntax error. Kesalahan menulis nama variabel, misal di awal menuliskan nama variabelnya menggunakan huruf besar gitu ya. Variabel name diawali n-nya n besar, kemudian nanti kita manggil variabelnya itu pakai n kecil. Nah, name tapi n kecil itu nanti dianggap dua variabel yang berbeda. Kalau runtime error, jenis error yang kedua, ini adalah error yang terjadi ketika program dijalankan. Jadi saat melakukan penulisan kode itu tidak terindikasi error, tetapi ketika program dijalankan ternyata programnya crash atau tidak menampilkan output sama sekali. Nah, ini yang dimaksud sebagai si runtime error ya. Contohnya membuka file yang tidak ada di komputer. Jadi nanti kalau ingin membuka file ternyata filenya tidak ada, ini nanti bikin runtime error. Kemudian contoh yang lain adalah pembagian suatu bilangan dengan nol. Ini juga menyebabkan runtime error. Yang ketiga adalah logic error. Error yang terjadi karena adanya kesalahan desain atau logic program dari si pemrogram. Contohnya salah menggunakan fungsi, misalkan menambahkan bilangan
Padahal yang diminta adalah mengalihkan bilangan. Jadi terlanjur pakai function add, tetapi di sistem kita di halaman yang ditampilkan ke user itu perkalian bilangan. Ternyata kok hasilnya penambahan. Berarti ini kan kesalahan si pemrogramnya, salah memasukkan fungsi. Kemudian membuka data dan menggunakan data dari sumber data yang salah. Misalkan ingin menampilkan data berita nasional gitu ya. Misal harusnya ngambil dari API.detik.com misalkan. Oh ternyata API-nya keliru, ambil dari New York Times. Maka berita yang tampil nanti bukan bahasa Indonesia tapi dari bahasa Inggris. Lalu menampilkan pesan yang salah. Misal user sudah berhasil login nih, login masuk ke aplikasi, tetapi kok tertulisnya Anda gagal login. Nah, tertulis ada pop-up Anda gagal login, sementara dia berhasil login. Berarti pesannya yang ditampilkan itu keliru. Harusnya Anda berhasil login. Ini contoh sintak error ya, salah menulis string dan sebagainya. Sekarang coba kita praktekkan ya. Kita bikin aplikasi, kita kasih nama demo. Ini masih dalam proses, kita tunggu dulu sambil kita lihat di sini. Jadi nanti contoh sintak error seperti ini, harusnya S-nya ditulis besar ya karena ini string, S-nya ditulis kecil maka dia ditandai merah nih. Atau misalkan package-nya belum diimport, nah itu nanti juga dia akan terdeteksi merah. Untuk sintak error dia nanti akan langsung ketahuan. Tips mengurangi sintak error, kita perlu memahami dasar-dasar aturan penulisan sintak, kemudian menggunakan fasilitas autocomplete yang sudah disediakan oleh Android Studio saat menulis kode. Kalau runtime error dan logic error, ini kita perlu ngecek di code-nya ya. Contohnya kayak tadi yang pembagian dengan kosong. Nah, itu kan berarti tidak boleh nanti ada pembagian dengan kosong. Misalkan diganti kalau nggak ada hasilnya dibagi dengan satu. Jadi nanti tidak menyebabkan crash di runtime error gini ya. Karena terdeteksinya ketika aplikasi sudah dijalankan. Untuk mencari nanti errornya di mana, nanti kita bisa pakai logat. Akan kita coba di sesi demo. Nah, nanti akan terdeteksi dia errornya karena apa gitu ya. Contohnya kalau di sini, ini dia divide by zero, caused by Javalang arithmetic exception. Ini karena pembagian dengan kosong. Kemudian untuk memudahkan pencarian error, bisa juga nanti teman-teman misalkan ingin tahu nih, ada value test ini ya. Terus tanpa kita harus melakukan println atau melakukan logging, nanti kita cukup kasih tanda ini, break breakpoint yang berwarna merah. Setelah nama variabel, nanti akan muncul variabel itu sebenarnya nilainya berapa. Jadi tidak harus keseluruhan program dijalankan, hanya berjalan berhenti di sebelum breakpointnya ini. Oke, sekarang kita tes secara bersama ya. Saya aktifkan dulu HP untuk mode debugging.
Nah, ini udah detect. Nanti akan kita lihat aplikasinya. Sebenarnya aplikasinya ini nanti nggak terlalu dipakai ya. Karena kita lebih ke lognya. Oke, sekarang kita coba contoh misalkan tadi yang syntax error. Misal di sini saya menuliskan gini ya. String sama dengan oke. Nah, ini kan dia merah teman-teman. Jadi kalau merah seperti ini berarti keliru. Antara disuruh import tapi ini import layout ya. Jadi belum benar. Nanti kalau seperti ini kita running ya nggak bisa ya. Sudah merah ya nanti akan error. Masih proses. Nah, di sini error teman-teman. Dia belum bisa build aplikasi, sudah kedetek error. Supaya benar ini kita ganti string huruf besar ya. Nah, ini kan udah ada. Nah, kalau kayak gini dia nanti baru bisa jalan. Ini nanti aplikasinya akan jalan. Aplikasinya Hello World ya. Di situ masih default bawaan. Ketika kita membuat aplikasi Android pertama kali. Nah, kalau ini nanti kalau teman-teman ingin melakukan debugging ya, misalkan ini string test itu kan berisi oke gitu ya. Jadi kalau di sini kita print learn test, nanti akan ketemu teman-teman tulisan oke-nya. Kita refresh lagi ya. Nah, ini tes pakai print learn itu bisa. Di sini nanti kita lihat out system out. Nah, ini oke, ini kelihatan gitu ya. Atau bisa juga pakai log.d, kemudian tagnya apa? Tagnya misalkan value-nya tes gitu ya. Value-nya tes, pesannya adalah tes, nilai dari tes adalah dolar tes ini ya. Tapi ini kita perlu import untuk log di ini, import Android util tadi ya. Ini udah diimport. Nah, ini nanti kita ngesetnya bisa pakai file ini, tagnya ini. Ini masih proses. Nah, di sini kita cek ya, file atau nilai dari ini aja. Nilai dari, nah ini nilai dari tes adalah oke. Nah ini. Oke, udah ketemu. Jadi teman-teman bisa pakai println, bisa pakai juga logd. Kalau tidak ingin menuliskan ini, bisa juga pakai mode debugging tadi ya yang udah kita coba tadi. Misalkan ingin mencari si value test itu isinya, isi value-nya apa sih? Nah, di sini kita bisa ngasih breakpoint ya di sini ya.
Sini kemudian kita running di mode debug. Running mode debug yang ini kita ilangin. Ini kita running ya. Nah, mode debug. Oh ini yang debug main activity teman-teman. Nah, sebentar. Ini nanti akan muncul. Oh, tes ternyata value-nya oke. Ini adalah mode debug. Contoh sintak error yang lainnya, misalkan tipenya integer. Ini kan nulisnya i kecil, berarti sintak error ya udah langsung kedeteksi secara langsung. Ini harusnya i besar. Nah, ini i besar. Terus kemudian kita sekarang coba yang runtime error. Runtime error, contohnya B sama dengan zero. Ini saya ganti A saja. Nah, ini terus kita coba println gitu aja ya. Println C misalkan. Ini yang akan bikin runtime error ya. Kita lihat. Ini sama ini sama aplikasinya ini. Kita lakukan running ya. Nanti di aplikasi ini akan seperti apa? Kita cek masih proses. Aplikasinya jadi masih dalam proses ya teman-teman. Kita ulangi lagi yang app ini ya. Karena ini A per B, berarti kan 9/0. Errornya seperti apa, kita lihat ya. Nah, force close teman-teman. Kita coba sekali lagi ya. Buka, force close. Nah, seperti ini. Ini karena ada pembagian dengan kosong. Untuk ngecek apakah ada error atau tidak, kita cek di sini ada is. Nah, ini tinggal milih misalkan is crash tadi. Crashnya di mana? Di sini nanti akan kelihatan. Nah, ini. Kok ada jadi crash ya, fatal exception. Di sini Java Lang arithmetic exception divide by zero. Tidak boleh melakukan pembagian dengan kosong. Ini kita ganti satu. Nanti kita jalankan akan normal kembali. Kita cek di sini. Nah, ini udah bisa sekarang. Seperti itu, teman-teman. Kalau logik terkait logic error berarti ya kesalahan dari error tadi ya. Misalkan sudah bikin function penambahan dan perkalian di aplikasi ngestate untuk perkalian bilangan satu dan 2, tetapi ternyata dalam pemrosesannya bukan menggunakan function perkalian,
malah menggunakan function penambahan. Nah, itu akan bikin kesalahan ya. Harusnya hasil akhirnya berupa hasil perkalian, ternyata pakainya kok penambahan. Itu tadi beberapa kasus error. Sekarang saya contohkan satu unit testing ya. Biasanya kalau programmer bikin aplikasi itu baiknya dites juga fungsinya. Fungsinya udah berjalan dengan benar atau tidak, sehingga nanti ketika di sisi tester, terlebih kalau ada tester manualnya gitu ya, itu sudah mengurangi resiko untuk error di logic. Jadi nanti tinggal yang diintegrasi sama di UI-nya atau yang end-to-end. Contoh untuk bikin unit testing di sini kita sudah bisa pakai JUnit tanpa perlu menambahkan sesuatu ya, karena di sini dia sudah include ini JUnit dan dua bawah ini ya. Untuk bikin unit test kita pakai aja ini yang unit test sudah ada ini. Kita bikin satu kelas tambahan untuk ngetes bikin function kemudian fungsinya dites. Misalkan bikin kalkulator sederhana untuk penjumlahan dan pengurangan. Di sini kita buat satu kelas baru. Kita kasih nama kalkulator. Di sini ada function atau metode penjumlahan. Misalkan menjumlahkan dua buah bilangan yang berupa integer, terus outputnya juga integer. Kalau penjumlahan berarti nanti returnnya adalah A ditambah B. Kemudian bikin juga function pengurangan. Ada A, ada B. Returnnya adalah A dikurangi B. Nah, sudah jadi functionnya. Kemudian kita tambahkan di unit testing di sini. Ini ada pengetesan itu diawali at test gitu ya. Nanti kalau teman-teman bikin yang lain, di sini tinggal menambahkan sendiri gitu ya. Untuk kelas testingnya. Ada tambahan test, kemudian function untuk deteksi benar atau salahnya. Misalkan tadi ada function atau metode add ya tadi. Nah, di sini sudah ada, kita tinggal neruskan aja. Addition is correct, misalkan asset equal, ini nilai yang diharapkan. Jadi sebelum dimasukkan ke function kalkulator ini tadi ya, yang diharapkan seharusnya misal 3 ditambah 2 itu 5. Nah, di sini kita tambahkan juga pakai manggil yang function kalkulator tadi. Sini kita bikin satu variabel menggunakan function kalkulator tadi. Kemudian function yang dipakai adalah function add ya, yang mau ditambahkan nanti ini. Kalkulator sini calc.add 3 plus 3 sama 2. Ketika kita running, di sini yang di running gini, run example test, apakah benar atau tidak? Nah, ini nanti salah karena kita expected-nya 4, tapi yang ditambahkan 3 sama 2. Berarti yang salah yang kita nentuin hasil akhirnya ya, harusnya 5 ya. Nah, gini nanti tesnya akan berhasil dilewati. Kemudian, untuk nambahin yang pengurangan, di sini kita tambahkan juga, tapi yang pengurangan, sini subtraction. Subtraction is correct. Di sini hasilnya misalkan 3 dikurangi 2, 1 ya berarti ya. Sini kita pakainya dot subtract. Kita lakukan pengecekan. Nah, di sini pas juga
Gimana kalau tesnya ini banyak, terus kita ingin running semua, kita tinggal panggil yang paling atas ini, teman-teman. Ini akan dites semua gitu ya. Nah, ini dua tes pas. Kalau ada yang tidak pas, ini misalkan ini saya salah ini ya. 3 dikurangi 2, misal hasilnya 2. Nah, ini kan yang salah logika kita gitu. Logic error. Ini nanti satu tes fail. Nah, di sini failnya kenapa? Expected-nya 2, tapi aktualnya 1. Expected tuh hasil akhirnya ini teman-teman. Hasil akhirnya ini harusnya yang benar ya. Jadi kita ketika ngetes function itu kita harus tahu nilai benarnya nanti berapa gitu. Ini ya. Jadi kalau kita typo itu juga bermasalah juga ya. Karena yang mau dijadikan ground truth nilai fakta kok malah salah. Nih udah. Oke, kurang lebih itu saja untuk pertemuan pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.